Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rameni dengan NIM 1211114200941 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk melengkapi tugas akhir ujian semester dengan mata kuliah landasan ilmu pengetahuan sosial dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD dan dengan tema landasan sosiologis pendidikan. Itu Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompok, yaitu hubungan antara individu dengan individu. Landasan sosiologis pendidikan. Sosiologi sosial erat kaitannya dengan IPS itu sendiri, karena sosiologi ini adalah salah satu cabang dari ilmu IPS. Nah, kalau tadi kita sudah menyinggung tentang apa itu pengertian dari sosiologi. Nah, kalau landasan sosiologis pendidikan itu merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Aspek sosial itu melekat pada diri individu yang perlu dikembangkan dalam perjalanan hidup peserta didik agar jadi matang. Nah, di samping tugas ini perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. Nah, ruang lingkup dalam kajian sosiologi pendidikan. Yang pertama, ada hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang mempelajari yang pertama itu fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Yang kedua, hubungan sistem pendidikan dalam proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Yang ketiga, fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dalam perubahan kebudayaan. Yang keempat, ada hubungan pendidikan dengan kelas, sosial atau sistem status. Nah, yang kelima yaitu fungsional, sistem pendidikan formal dalam hubungan dengan ras, kebudayaan atau kelompok dalam masyarakat. Nah, yang kedua itu ada hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi yang pertama sifat kebudayaan sekolah, khususnya yang berada di dengan kebudayaan di luar sekolah. Terus yang kedua itu adalah pola interaksi sosial antara struktur masyarakat sekolah. Yang ketiga itu adalah pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, yang mempelajari yang pertama peranan sosial guru, yang kedua sifat kepribadian guru, yang ketiga pengaruh kepribadian guru kepada tingkah laku siswanya, yang keempat ada fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. Nah, ruang lingkup dan kajian sosiologi yang keempat yaitu adalah sekolah dalam komunitas, yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain yang di dalam komunitasnya, yang meliputi yang pertama pelukisan tentang komunitas seperti tampak dalam pengaruhnya terhadap organisasi sekolah itu seperti apa. Yang kedua, analisis tentang proses pendidikan seperti tampak terjadi pada sistem sosial, komunitas, kaum tidak terpelajar itu seperti apa pula. Terus yang ketiga, hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi kependidikannya itu seperti apa. Nah, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. Sosiologi itu berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam institusi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia itu menjadi norma-norma yang mengikat kehidupan di masyarakat. Yang pertama ada paham individualisme, yang kedua ada paham kolektivisme, yang ketiga ada paham intergeralistik. Baiklah, sekian video tentang landasan sosiologis pendidikan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.